Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap semangat. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Hayya bina nabda darsana biqiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak kelas 2. Nah, hari ini kalian akan belajar pembelajaran 2, yaitu tentang Asmaul Husna. Di kelas 1 kemarin kalian sudah belajar Asmaul Husna ya. Akan tetapi Asmaul Husna di kelas 2 ini berbeda di kelas 1. Jika di kelas 1 kemarin tentang apa aja? Masih ingat? Ya, betul. Ada Al-Ahad, Al-Khaliq, Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sami. Nah, di kelas 2 ini kalian akan belajar Asmaul Husna, yaitu yang pertama ada Ar-Razzaq, yang kedua Al-Hamid, yang ketiga Asy-Syakur, yang keempat Yang keempat Al-Hafid, dan yang kelima Al-Wali. Akan tetapi yang kedua yaitu Al-Hafid dan Al-Wali tidak ada materinya di buku LKS. Kalian nanti mencatatnya di buku tulis ya. Selanjutnya kalian buka buku LKS kalian halaman 15. Ada sedikit koreksi. Untuk judul di halaman 15 itu salah ya. Yang betul Asmaul Husna Ar-Razzaq, Al-Hamid, Asy-Syakur, Al-Hafid, dan Al-Wali. Bukan Al-Ahad dan Al-Khaliq. Al-Ahad dan Al-Khaliq sudah di kelas 1 kemarin. Ya anak-anak, ada yang masih ingat apa itu Asmaul Husna? Ya, Asmaul Husna itu terdiri dari dua kata, Al-Asma dan Al-Husna. Al-Asma artinya nama-nama Allah, Al-Husna artinya yang baik atau yang terbaik. Jadi jika digabungkan, Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang baik atau yang indah. Yang pertama yaitu ada Asmaul Husna Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu artinya Allah Maha Pemberi rezeki. Allah lah yang menjamin rezeki semua makhluknya. Allah juga yang mengatur sedikit banyaknya rezeki makhluknya. Pastinya Allah itu memberikan rezeki kepada makhluknya dengan adil. Siapa aja itu makhluk Allah? Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, dan lain sebagainya. Bahkan orang kafir pun juga mendapat rezeki dari Allah. Rezeki itu berupa apa aja? Berupa makanan bisa, berupa minuman, berupa uang, berupa hadiah, berupa betul udara segar itu juga rezeki. Dapat melihat itu juga rezeki. Dapat berjalan itu juga rezeki. Dapat mendengar itu juga rezeki. Dapat sekolah itu juga rezeki. Punya ayah, punya ibu itu juga rezeki. Bukti bahwa Allah memiliki Asmaul Husna Ar-Razzaq. Yang pertama yaitu Allah memberikan rezeki kepada semua makhluknya. Contoh, manusia diberikan makanan, diberikan minuman, diberikan tempat tinggal, diberikan udara, diberikan air, dan lain sebagainya. Yang kedua, bukti bahwa Allah memiliki Asmaul Husna Ar-Razzaq yaitu kalian lihat tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan
itu tidak ada yang menyirami. Lalu kok bisa tumbuh subur ya? Karena itu ada rezeki dari Allah. Allah lah yang menyirami tanaman-tanaman tersebut. Kemudian yang ketiga, coba kalian lihat ikan-ikan yang ada di lautan. Mereka kok berkembang banyak, padahal tidak ada manusia yang memberikan makan. Siapa lagi kalau bukan Allah? Allah lah yang memberikan rezeki kepada ikan-ikan yang ada di laut. Kemudian cara meneladani Asmaul Husna Ar-Razzaq bagaimana? Yang pertama, kalian harus tekun bekerja. Cara mengamalkan Asmaul Husna yaitu menjadi manusia yang rajin, tekun bekerja. Rezeki itu tidak kita peroleh dengan cara berdiam diri. Rezeki harus kita jemput, harus kita cari. Kalau kita tidak mau apa-apa, rezeki tidak akan sampai kepada kita. Kita harus berusaha mencarinya, yaitu mencari pekerjaan, lalu akan mendapat uang. Seperti itu. Tidak mungkin Allah memberikan langsung turun dari langit segempal uang, tidak mungkin. Kita harus mencarinya. Yang kedua yaitu bersedekah. Cara kita mengamalkan Asmaul Husna Ar-Razzaq yaitu bersedekah. Allah saja memberikan kepada makhluknya. Kita yang diberi Allah, kenapa enggak? Kita harus mengamalkan Asmaul Husna Ar-Razzaq dengan cara memberikan sebagian rezeki yang kita terima untuk orang lain. Contohnya bersedekah, memberikan makanan kepada fakir miskin. Seperti itu ya. Yang kedua yaitu ada Al-Hamid. Al-Hamid artinya Allah Maha Terpuji. Allah lah yang pantas untuk dipuji, karena Allah itu maha sempurna. Allah lah yang memiliki kekuasaan, Allah lah yang memiliki keadilan, Allah lah yang memiliki ketetapan. Bukti bahwa Allah memiliki Asmaul Husna Al-Hamid yaitu diantaranya yang pertama, sifat-sifat Allah atau perbuatan-perbuatan Allah yang berkisar antara karunia dan kebaikan serta antara keadilan dan hikmah. Jadi intinya sifat-sifat Allah itu tidak ada yang tercela. Itu bukti bahwa Allah Maha Terpuji. Yang kedua yaitu cacian dan kedurhakaan tidak akan mengurangi kekuasaan dan kemutrakan Allah. Jadi jika ada makhluknya yang durhaka kepada Allah, maka Allah tidak ada sedikit pun rugi. Allah tetap menjadi yang berkuasa di dunia dan di akhirat. Kemudian cara meneladani atau mengamalkan sifat Al-Hamid, Asmaul Husna Al-Hamid, yaitu yang pertama, menjunjung tinggi kebenaran. Jadi jika Allah saja Maha Terpuji, kita sebagai makhluknya juga harus menjadi seseorang yang terpuji. Caranya yaitu menjunjung tinggi kebenaran. Yang kedua, ya, menghindari perbuatan maksiat. Contoh, mencuri, berkata kotor. Yang ketiga yaitu ada Asmaul Husna Asy-Syakur. Asy-Syakur itu artinya Allah Maha menerima syukur. Allah Maha menerima perbuatan hambanya yang sedikit, kemudian Allah memberikan imbalan yang banyak. Sesungguhnya Allah menamakan dirinya Asy-Syakur karena Dia senantiasa memberikan pahala kepada orang-orang yang mau bersyukur. Allah melipat gandakan nikmat hambanya jika hambanya tadi mau bersyukur. Nikmat yang
diberikan Allah kepada kita itu tidak bisa dihitung atau tidak terhitung. Mulai dari kita lahir sampai kita mati tidak akan bisa dihitung. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus bersyukur kepada Allah. Jangan sampai kita tidak bersyukur kepada Allah. Orang yang tidak bersyukur kepada Allah itu namanya kufur. Kufur. Orang-orang yang kufur akan mendapat siksa yang pedih. Bukti bahwa Allah mempunyai Asmaul Husna Asy-Syakur, yaitu Allah akan melipat gandakan nikmat bagi orang-orang yang mau bersyukur. Selanjutnya, cara meneladani atau mengamalkan Asmaul Husna Asy-Syakur, yaitu ketika kalian mendapatkan sesuatu dari orang lain, baik itu dari teman, saudara, tetangga, maka ucapkanlah terima kasih. Yang kedua, yaitu mengucapkan hamdalah ketika mendapatkan nikmat. Yang keempat, yaitu ada Asmaul Husna Al-Hafid. Al-Hafid artinya Allah Maha menjaga. Allah menjaga segala sesuatu dari kemusnahan dan kerusakan. Allah lah juga yang menjaga amal perbuatan hambanya sampai akhirnya diberi ganjaran dengan karunia dan anugerahnya. Bukti bahwa Allah memiliki sifat Asmaul Husna Al-Hafid, yaitu yang pertama, Allah menjaga dan memelihara seluruh makhluknya, termasuk orang yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua, yaitu Allah yang memelihara segala hal yang ada di langit, bulan, bintang, matahari, itu tidak lepas dari penjagaan Allah. Yang ketiga, yaitu Allah menjaga hati kita dari segala sesuatu yang buruk. Nah, sekarang cara kita meneladani atau mengamalkan Asmaul Husna Al-Hafid, yaitu yang pertama, mengajarkan sikap tanggung jawab. Contohnya, melaksanakan sholat 5 waktu. Terus, menyelesaikan tugas sekolah atau PR. Kemudian melaksanakan tugas di rumah, yaitu perintah-perintah dari orang tua. Kemudian ada menjaga lingkungan yang tetap bersih, itu juga termasuk cara kita mengamalkan Asmaul Husna Al-Hafid. Kemudian menjaga anggota tubuh dari penyakit, itu juga termasuk cara kita mengamalkan Asmaul Husna Al-Hafid. Dan yang terakhir, menjaga sikap yang baik, yaitu selalu bersikap terpuji dimanapun berada dan kapanpun waktunya. Yang kelima, yaitu Asmaul Husna Al-Wali. Al-Wali itu artinya Allah Maha Melindungi. Siapa saja sih yang dilindungi oleh Allah? Yaitu orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman tidak akan meminta perlindungan kepada selain Allah. Orang-orang yang meminta perlindungan kepada selain Allah itu dinamakan perbuatan syirik, dan orangnya disebut musyrik. Contoh, kita meminta perlindungan kepada dukun, maka orang tersebut disebut musyrik dan perbuatannya disebut syirik. Bukti bahwa Allah memiliki Asmaul Husna Al-Wali, yaitu yang pertama, Allah melindungi orang yang beriman dan memberi petunjuk ke jalan yang benar. Yang kedua, Allah melindungi semua makhluknya. Yang ketiga, Allah melindungi manusia dari bencana. Dan yang terakhir, Allah melindungi bumi dari benda-benda angkasa sehingga tidak ada yang jatuh ke bumi. Coba bayangkan jika ada bintang yang sekecil itu jatuh ke bumi. Nah, akan menjadi malapetaka.
Oleh karena itu kalian bersyukur ya. Nah, cara kita mengamalkan atau meneladani sifat Al-Wali atau Asmaul Husna Al-Wali, yaitu yang pertama, melindungi hati dengan menjauhi larangan Allah. Caranya gimana, Us? Caranya kita hindari perbuatan keji dan buruk. Jangan suka bermusuhan. Kemudian ada melindungi orang yang lemah. Melindungi orang yang lemah, contohnya kita tidak menghardi anak yatim, yaitu memberi bantuan kepada orang miskin. Itu contoh dari melindungi orang yang lemah. Yang ketiga yaitu patuh kepada perintah Allah. Patuh kepada perintah Allah contohnya melaksanakan rukun Islam, yaitu ada syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji. Itu namanya mematuhi perintah Allah. Itu saja dari Ustazah materi Asmaul Husna hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di rumah dibaca ya bukunya. Ustazah akhiri, haya bina nakhtatim darsana biqiraati hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.